Terus kenapa? Asu. Asu. Sakarmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam. Dengan segala kerendahan hati dan hormat yang begitu besar untuk masyarakat Indonesia, saya Nafa Indria Urbah meminta maaf yang sebesar-besarnya atas setiap perkataan yang keluar dari mulut saya yang menyakiti hati masyarakat Indonesia. Kiranya ada pintu maaf yang besar untuk saya dimaafkan. Sekali lagi, saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lelang nih, mau dilelang. Lelang. Berapa ini berapa? Punya artis mahal. Iya. Kaca. Orang aku nggak mau nikah, terus dipaksa-paksa buat nikah. Terus kalau aku udah bilang aku nggak mau nikah, terus kalian ngejudge aku, katanya nggak semua laki-laki beginilah, nggak semua laki-laki begitulah. Oh, Mbak Nafa tidak bersyukur lah. Tahu nggak kamu kalau nikah itu ibadah lah. Gitu. Aku yang dimarahin gara-gara aku nggak mau nikah lagi. Kayak mana lah? Kayak mana coba? Kayaknya aku nggak boleh gitu memilih jalan hidupku sendiri. Kalian gitu yang menentukan hidupku gitu. Nanti aku nggak mau nikah terus kalian bilang, Mbak Nafa, nikah itu ibadah, harusnya kamu menikah, nanti kamu tuh ini loh, kamu hidup sendiri, kamu akan menyesal, nggak. Mbak Nafa punya tato nggak? Punya. Dulu aku zaman Badung ya, SMA, itu putus cinta terus bikin tato di sini. Terus bikin tato di sini, ya kan? Itu niatnya tuh sebenarnya biar bikin cowok aku marah terus balik gitu. Ternyata nggak balik dia. Dasar anak muda, nggak tahu diri lu. Sekarang udah emak-emak, waduh, pengen ngapus tatonya. Gak berguna bener-bener tuh. Wah, emang remaja tuh ya, bikin ada aja ulahnya. Karena semua hal yang terjadi, gue ngerasa bahwa gue didewasakan. Secara roh gue didewasakan, secara sikap gue didewasakan, secara karakter gue didewasakan. Jadi pas waktu gue memutuskan untuk ya udah, kita move on aja, kita lupain, anggap aja itu suatu pelajaran, anggap aja itu adalah proses kehidupan, ya ayo kita jalan sebagai sahabat, kita jalan sebagai teman. Dan Zack mempunyai respon hati yang sangat luar biasa juga, jadi ya semuanya baik-baik aja. Karena it takes two ya juga. Iya, ya. I'm sure awalnya pasti nggak segampang itu. Iya, betul. Mbak Nafa, tema lain boleh nggak Mbak Nafa tentang dirimu tipikal orang belanja yang cashless, apa bawa Aku cashless. bawa transfer. Nah, tema tentang itu boleh? Ayo. Oke, agak ke sini. Oke. Siap. Oke. Udah Bang? Oke, Mbak Nafa, mungkin dirimu tipikal orang tuh kalau belanja seperti apa sih, yang selalu bayar cash atau transfer, apalagi sekarang kan udah zamannya QRIS. Nah, dirimu tipikal seperti apa sih? QRIS. Aku nggak pernah pakai bawa uang cash. Kadang-kadang aku hanya bawa uang 100.000, itu pun buat parkir. Aku tukerin uang receh supaya ada buat parkir yang kayak gitu-gitu. Tapi aku cashless. Oke, kenapa memilih cashless sendiri? Kalau QRIS tuh gampang Mas, tinggal di scan, habis itu dibayar. Jadi udah selesai gitu. Jadi menurut aku lebih efisien dan lebih praktis aja. Apa karena memang sekarang udah zaman digital, serba digital, orang? Betul sih, karena kan mata uang di negara kita itu 1 juta itu banyak banget gitu loh. Sementara kalau di luar negeri kan dia cukup 1 lembar gitu kan, atau kayak di Singapura, dolar, Amerika, Jepang itu kan tipis-tipis gitu, nggak perlu yang bertumpuk-tumpuk gitu.
Jadi menurut aku kalau kita mau transaksi yang lebih besar itu lebih efisien dan lebih praktis kalau kita pakai QRIS. Berarti dirimu tipikal orang yang lebih baik ketinggalan dompet daripada ketinggalan HP? Betul. Setuju, karena semuanya udah digital di sini. Gitu. Tapi dalam digital ada pengalaman yang nggak mengenakan juga nggak sih Mbak selama Nggak sih, digital? Aku nggak pernah sih. Aku pasti menggunakan aplikasi yang memang sudah sudah terdaftar di pemerintahan Indonesia juga, yang terpercaya, tentu saja. Nggak mungkin aku pakai yang sembarangan. Karena semuanya kan sekarang kalau dari bank kan semuanya udah ada ya, kayak QRIS-nya tuh udah ada, dari Mandiri udah ada. Jadi kayak lebih gampang aja gitu loh Mas, daripada kalau seandainya kemana-mana bawa dompet. Aku tuh hampir tidak pernah sekarang bayar apapun tuh pakai ATM, udah nggak pernah. Sip. Semuanya pakai Karena di situ soal aturan Terima apa, kasih. sekarang udah mulai teriak soal royalti perfilman. Royalti perfilman kayak filmnya diputar ulang. Terima kasih Mbak Nafa. Di TV dan di OTT mereka kayak berhak untuk mendapatkan royalti. Siapa? Artis aktor dan artis pemain-pemainnya. Emang ada ya? Ada keresahan dari aktor dan artis sendiri. Oh, aku belum dapat kabar soal itu. Oh, tapi kalau menurut Mbak Nafa sendiri gitu, kan sebagai produser. Sebenarnya berhak kalau nggak sih? ada regulasinya sih pasti kita akan membagi rata sih. Tapi kan permasalahannya kan belum ada ya. Oh, berarti memang harus adanya regulasi dulu Betul, ya? udah pasti ada peraturannya dulu semuanya, emang ada undang-undangnya dulu, pasti belum bisa gitu. Kalau seandainya belum ya gimana kita mau menerapkannya. Oke, siap. Tapi kalau misalkan dari perjanjian awal itu memang tetap nggak bisa juga ya? Berapa tahun Naf bertahan? Gue dari 2011. Sebelum itu 2010. 2010 kalian menikah. Enggak, 2007 menikah. 2007 Ya, menikah. 2010 aku hamil. 2010 kamu hamil. Hamil 2 bulan. Zack jatuh. Sampai akhirnya kamu bercerai? 2017. 2017. Oke. Sampai akhirnya kamu udah nggak kuat itu, kenapa kamu sekian panjangnya kamu bertahan sampai kamu, dia mau pergi, kamu taruh protection kondom di dalam tas dia, you setrika bajunya, you tadi cerita katanya apa, sepatunya you pakein Urapan. minyak Minyak urapan. Kenapa sampai akhirnya finally you gave up juga? Kenapa Naf? Free will, kehendak bebas, hak istilahnya kayak gini. Sebenarnya pas waktu itu kalau seandainya nggak ada distraction, nggak ada syuting, nggak ada pekerjaan yang lain, gue bisa ngelanjutin itu. Masih kuat. Tapi sebenarnya ternyata pas waktu ada distraction itu gue nggak sekuat pas waktu gue sendirian tanpa gue harus kerja yang lain. Gitu loh, ngerti nggak Iya, sih? iya. Ya mungkin itu adalah proses dimana Tuhan lagi kasih lagi nih. Istilahnya kamu dikasih, oke, di area yang ini kamu berhasil nih, pertahananmu kuat. Sekarang aku mau taruh kamu di area yang Tempat lain. Iya. Kamu akan sibuk dengan segala aktivitas kamu di dunia entertainment. Bisa nggak distraction itu tetap membuat kamu kokoh pas Iya. waktu kamu sendiri? Iya. Jadi aku tuh sedang lagi ada di the next level di dalam perjuangan aku kayak proses ini kayak ini. Tapi pas waktu itu tiba-tiba aku kalah di situ. Iya. Kamu bilang kamu kalah. Aku kalah. Bisa menang nggak? Bisa banget Mel. Tapi aku membiarkan diri aku kalah. Gitu. So you choose to finally lost the battle ya. Padahal Yeah. sebetulnya kalau mau bertahan bisa Aku aja. masih bisa sekarang. That's why I'm still single sekarang. Terus aku nggak pengen nikah untuk sekarang ini karena aku mau menerusin itu. Meneruskan apa Naf? Battle-nya. To win his heart, No. God heart. God's heart. Iya. Oke. Mbak Nafa, tema lain boleh nggak Mbak Nafa tentang dirimu tipikal orang belanja yang cashless, apa bawa Aku cashless. nah, tema tentang itu boleh? Boleh. Ayo. Oke, agak ke sini. Oke. Siap. Oke. Udah Bang? Oke, Mbak Nafa, mungkin dirimu tipikal orang tuh kalau belanja seperti apa sih, yang selalu bayar cash atau transfer, apalagi sekarang kan udah zamannya QRIS. Nah, dirimu Iya, tipikal aku seperti apa sih? QRIS. Aku nggak pernah pakai bawa uang cash. Kadang-kadang aku hanya bawa uang 100.000, itu pun buat parkir. Aku tukerin uang receh supaya ada buat parkir yang kayak gitu-gitu. Tapi aku cashless. Oke, kenapa memilih cashless sendiri? Kalau QRIS tuh gampang Mas, tinggal di scan habis itu dibayar. Jadi udah selesai gitu. Jadi ya, menurut aku lebih efisien dan lebih praktis aja.
Apa karena memang sekarang udah zaman digital, serba digital, orang Betul sih, karena kan mata uang di negara kita itu 1 juta itu banyak banget gitu loh. Sementara kalau di luar negeri kan dia cukup 1 lembar gitu kan, atau kayak di Singapura